cedak sapa wae. Atas. Lu soalnya tadi nggak ngambil itu sih, nggak ngambil kecap, jadi nggak sambal. Lihatlah gini-ginian ini sangat mantap. Kamu makan apa kak dia? Toprak ya? Kok kamu keluar malah sih tahu sih? Wah, emang bisa ngegas? Di sini bisa. Mas, kok nggak ngomong? Septi nggak punya kerupuk apa Sep? Maksudnya itu kayak tahu sih sebenarnya siapa yang punya kerupuk. Gue tahu siapa yang punya kerupuk. Kan nggak minta ditawarin ya. Gue tahu kan siapa yang punya kerupuk. Tapi gue mintanya ke siapa? Ke Septi, basa-basi. Ini Kak dia kita bagi dua biar nggak batuk. Kamu nggak boleh banyak-banyak. Oh, baguslah kalau gitu. Ih, sombong banget orang-orang. Bisa begitu. Kalau masalah suka, kita juga suka ya. Iya, cuman kan adanya kerupuk ini. Yang mahal-mahal yang dipilih. Sombong banget seleranya. Kalau mau nggak batuk itu malahan kerupuk pasir. Kok tidak akan kenyang sampai sore? Primadonanya bakso telur. Kemarin gue nonton teman cerita, nah biasanya horor itu tak bukannya takut tapi nangis. Kasian tahu ibunya jadi TKW di Taiwan, di ini dibohong anak dan suaminya gitu, nikah lagi. Dia nikah muda banget, masih umur 19. Perekonomiannya nggak bagus kan, dia jualan pop es gitu dekat rumahnya, anaknya 4 tak. Terus akhirnya buat merubah nasib dia ke Taiwan kan. Dapat setahun dia di Taiwan, dia kirimin duit terus buat nyicil rumah. Suaminya nikah lagi, anaknya pada nggak ngasih tahu karena takut sama bapaknya. Terus istrinya tipe istri yang ibu tiri, jadi beneran takut anak-anaknya. Anaknya itu udah kecil apa? Udah kecil atau udah gede? Yang paling kecil itu udah kecil lagi gara-gara nggak dikasih makan. Gara-gara takut sama bapak. Yang paling gede di tamat SMA
Tuh. Yang nomor 2 pokoknya semuanya udah gede. Yang paling kecil itu TK. Berapa anaknya? 4. Cuti libur pulang dia kaget, suaminya nikah lagi. Terus dia bingung kan, kayak gimana, udah sakit hati, hancur segala macem. Yang tadinya nyicil buat rumah ternyata dipakai rumah, salahnya atas nama lakinya lagi. Nah dia nggak berbadan hukum kan, nggak kuat kan. Dia bingung nih, anaknya masih kecil, tadinya kan bisa diurus bapaknya, walaupun nggak tahu bapaknya ngurus apa enggak. Sekarang dia udah nggak bisa nih, gimana, ada jualan pop es lagi tuh depan ini. Oh lama-lama pusing lagi, anaknya udah mulai gede nih, udah, nah satu udah lulus, yang satunya lagi yang nomor 3 pokoknya udah kuliah tak. Akhirnya dia ya udahlah, udah cukup nih ditinggal gitu kan, pergilah dia. Pergi dia ke Taiwan lagi. Nah dia kan di sana ngasuhnya kakek nenek nih, kakek nenek. Nah tahun ke-5 dia pulang tak. Tahun ke-5 dia pulang, anaknya yang pertama nikah. Pulang lalu dia ngelihat anaknya udah kayak beneran hidup enak nih dari hasil dia ngirim-ngirimin tiap bulan. Rumah juga dia udah nyicil nih rumah, udah beli rumah lagi tuh mereka. Terus udah pokoknya semuanya, yang satu udah kuliah, yang satu nggak mau kuliah, dia maunya ini aja, les-les kerja gitu, karena dia pengennya juga jadi ibu rumah tangga nanti yang nomor 3. Oh udah tuh enak nih, udah seneng, balik lagi. Nah dia cuma datang buat kawinan doang kan anaknya, balik lagi ke sana. Ternyata 5 tahun lagi di sana kan udah 10 tahun tuh, rumah juga udah lunas tak. Kakeknya meninggal yang diasuh. Akhirnya anaknya kan tinggal nenek doang, dijemput aja deh gitu, udah kayak keluarga kan, udah jadi nggak perlu dia. Akhirnya dia pulang secara diam-diam kan pulangnya. Pas dia pulang ke rumahnya disita bank. Disita bank. Kok kejadian lagi? Kenapa disita bank sekarang? Terus nanya ke tetangganya dong. Nanya ke tetangganya, ini kenapa? Ibu, Bu Imas kok pulang gitu? Iya, saya diam-diam nggak tahu anak saya mau kasih surprise. Malah dia yang surprise. Cuma ngasih kejutan, malah dia terkejut. Habis itu akhirnya satu-satunya rumah yang dia tahu, iya itu udah 8 bulan nggak dibayar katanya, digadai sertifikatnya ke bank, jadi disita. Nah satu-satunya rumah yang dia tahu siapa? Si anak yang pertama kan yang nikah kan. Kesana lah dia, kaget dia lihat emaknya. Anaknya ngapain? Jualan pop es juga depan rumah. Katanya Hiro gini, saya tuh nggak merendahkan orang yang jualan depan rumah ya, tapi maksudnya kan ekspektasi ibu kan udah seneng gitu anaknya kan, dan nikah lah kok kayak saya lagi jualan pop es lagi gitu. Terus ilustrasi gambarnya tuh juga lucu banget, dia pakai AI gitu tak. Habis itu di matanya sini ada lebam. Lu tahu kan ada lebam di muka gitu. Ibunya langsung dek gitu kan, kenapa? Kok ibu pulang katanya. Kayak ibunya langsung, ya kok begini sambutannya gitu. Terus sini deh Bu, duduk Bu, itu kamu kenapa mukanya? Oh enggak, tadi kepleset katanya gitu kan. Oh tapi tetap hati seorang ibu kan tetap nggak ini kan. Habis itu dia tuh emang tipe yang ini, anak pertama ini tak jutek, ketus. Tapi sebenarnya ya ini sayang ya ke ibunya, cuman kan namanya anak pertama harus tegas, jutek gitu. Ibu nggak bilang sih Bu, ini geremang nih, minum dulu deh Bu. Kamu Bu ngapain kesini? Ya Ibu harus kemana? Itu rumah kenapa bisa disita? Itu tuh si Rizwan, anak nomor 2. Emang nggak bener tuh dia. Terus dia di mana? Mana aku tahu lah. Nggak ngerti lah, itu emang anak nyusahin aja ini nggak tahu lah dia kemana gitu kan. Yaudah Ibu malam ini nggak apa-apa di sini, tapi besok Ibu ke rumah ini aja ya, kayak budenya gitu. Di sana ada kamar, kalau di sini nggak ada. Bukannya rumah kamu ada 2 kamarnya? Ya tapi yang satu di gudang. Udah nggak apa-apa Ibu tidur di gudang aja. Ya janganlah, masa Ibu tidur di gudang?
udah nanti biar suamiku aja yang tidur di gudang, biar di sofa, ibu nanti tidur sama aku, tapi jangan lama-lama ibu, aku nggak enak lah sama suamiku, sehari aja ya ibu di sini gitu. Ibunya kayak ya ampun, kok anakku ternyata kayak begini ya. Terus sampai malam dia tidur nih, tiba-tiba tengah malam suaminya pulang, kedengeran suara buka pintu. Dia pura-pura merem tak, karena suaminya ada ibu gitu kan, kamu tidur di situ dulu ya, ada ibu tiba-tiba datang. Oh ya udah deh, sambil geram-geram gitu suaminya, tidurlah. Nah pas pagi-pagi subuh-subuh ibunya bangun nih, terus papasan sama lakinya kan bangun, bu, sampai jam berapa bu gitu, mulutnya bau ini tak, bau alkohol, matanya merah kan, sampai jam segini gitu. Terus nggak lama berangkat kerja tuh lakinya, katanya pergi kerja. Oh dia kan ini, ya udah deh bu, ibu tunggu, nggak usah ini deh, ya udah ayo ibu bantuin beres-beres warung gitu, ngeluarin ini. Udah nggak usah bu, terus dia keluar sendiri tuh. Terus karena suami yang udah pergi, anaknya di depan, ibunya tuh nggak sengaja, maksudnya mau beresin gudang aja biar dia tidur di situ. Ternyata pas dibuka isinya kayak ini, tempat pesugihan tak, tempat dia buat ini. Ibunya kaget kan, terus ibunya ke depan manggil dia, kamu kenapa itu kamar ini, kok kamu bilang gudang, itu tempat apa? Aduh bu, udah deh nggak usah ikut campur, itu kamarnya mas ini, dia biasa cari wangsit, cari togel, katanya gitu tak. Ibu nanti pura-pura nggak tahu ya, dia bisa ngamuk nanti sama aku gitu kan. Jadi dia suka marah, itu berarti benar dong, lebam di muka kamu itu gara-gara apa, digituin kan. Jujur kamu sama ibu. Iya bu. Terus akhirnya pas di ini dia langsung nangis kan, gini nggak ngerti deh, pokoknya nangis deh tuh. Udah nangis, ya udah, ibu kasih alamatnya si yang nomor 3 aja nih, si Novi apa siapa gitu kan, nanti ibu mau ke sana deh katanya gitu kan. Ya udah ibu ke sana deh. Nah sebelum pergi ibunya biasa lah ngasih oleh-oleh dari Taiwan gini-gini. Terus sama ibunya gara-gara dia nggak lihat